Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini gue pengen kasih 5 rekomendasi tank di 2023. Ini dia. Yang pertama, kita ada Macro Alga Tank. Macro Alga Tank itu kita pernah bikin dulu sebelumnya, cuman kondisi akuariumnya somplak, pecah, akhirnya kita ganti. Jadi Macro Alga Tank ini salah satu tank yang cukup menarik buat saya. Jadi dia adalah kumpulan makro alga. Jadi kita bisa bikin air laut tapi gayanya aquascape. Di situ Macro Alga tuh ada beberapa warna, ada hijau, nggak cuma hijau, jadi dia ada yang merah. Cuman jenis-jenisnya saya lupa namanya apa aja. Ada angguran, ada aseman, ada pokoknya semua tumbuhan-tumbuhan bisa di air laut, itu juga menarik. Tapi minusnya kita nggak bisa pelihara ikan botana atau ikan-ikan yang makan tanaman. Jadi ikan-ikan herbivore begitu kita nggak bisa pelihara karena pasti botak, pasti habis dimakanin sama dia. Jadi alga-alga itu ada alga merah juga kan. Jadi ada warna merah, ada warna yang agak gelap keunguan, ada warna hijau, terus bentuknya juga kan macam-macam. Itu menarik sih buat saya. Cuman kita lebih enak pelihara ikan-ikan kecil. Di dalamnya tuh kayak ikan jenis-jenis damsel, jenis clownfish. Nah itu kan dia bukan pemakan tanaman kan, bukan herbivore. Jadi menurut saya itu lumayan seru lah. Terus next, saya ada rekomendasi bow fish tank. Jadi kita ternyata bisa pelihara nggak cuma nano. Nano itu kan akuariumnya kebanyakan kan kotak, atau pico lebih kecil lagi cuman tetap kotak. Cuman ini ada bowl kayak yang dulu tuh biasanya saya suka taruh ikan-ikan kecil, sama ada satu goldfish. Cuman itu juga bisa dibikin kita custom jadi reef tank. Jadi kayak pico. Cuman memang minusnya kita susah ngejagainnya. Jadi itu bisa kita bolongin, kita bikin filter di bawahnya, dan itu lumayan menarik karena bentuknya yang cembung. Jadi kita ngelihat di dalamnya tuh ikan tuh kayaknya besar gitu, padahal ininya kecil. Nah itu lebih cocok kayak jenis-jenis zoa atau jamur-jamuran yang hardy lah. Jadi emang dia gampang untuk dipelihara. Itu menarik buat koral-koral yang kecil-kecil. Itu seru ngelihat ikannya sih saat dia berenang lewat mundar-mandir gitu. Kelihatan dia lebih besar ikannya. Next, kita juga bisa bikin frogfish tank. Ini juga lumayan seru. Cuman kalau frogfish itu kita jangan lupa kasih dia kayak di habitatnya. Jadi kayak ada model spons atau disertain sama koral-koral yang NPS ya. Kayak apa namanya? Seroja boleh. Jadi dia ada goyang-goyang. Jadi kalau frogfish itu kan dia suka nyamar kan, kodokan, ikan-ikan kodokan itu kan dia suka nyamar, bentuknya kan kayak spons tuh. Dia suka goyang-goyang kiri kanan kena arus, tapi dia juga mancing pakai dia punya antena, pakai jebakannya dia tuh. Itu juga seru. Kalian bisa masukin bareng sama kayak akar bahar juga bisa bareng di situ. Wah, tank kuda laut juga seru juga tuh tank kuda laut. Terus next kita ada One Coral Species. Jadi kalau buat yang pemula, kita lebih enak pakai satu spesies koral. Jadi kalau misalnya kita main NPS, kita semuanya NPS atau softies, kita main di softies. Terus kalau misalnya kita main di SPS, ya kita semuanya SPS, jangan di mix. Karena kalau di mix itu kan parameternya beda-beda. Terus kita harus ngerti juga kenapa ini begini, kenapa ini. Karena dua kebutuhannya itu beda antara SPS dengan koral-koral lain gitu. Atau misalnya LPS, kalian mau mix antara LPS dengan SPS. Ini kan dua parameter yang beda. Jadi ada yang mau suhunya di sekian, atau lampunya deh yang paling gampang. SPS itu butuh lampu yang kuat. Jadi kalau misalnya kalian ada LPS di dalamnya cuma pakai pakai lampu yang kamu kencengin untuk main SPS, biasanya koral LPS-nya suka masalah. Terus atau di KH parameternya atau di nutriennya itu juga akan jadi masalah. Nanti bingung sendiri. Jadi lebih enak tuh kayak satu spesies SPS semuanya. Kalau saya sih lebih suka, kalau satu spesies itu saya tetap lebih suka LPS, cuman menurut saya SPS itu juga gampang. Karena apa? Karena kita kalau mau bikin air itu bagus, lebih gampang dibanding air yang setengah-setengah. Jadi maksud saya kalau mau bikin airnya itu supaya bagus, ya bagus semua, bersih gitu. Maksudnya dari hilang nggak terlalu tinggi nutriennya, itu jauh lebih gampang dibanding kalian kayak bikin setengah-setengah, antara bagus enggak tapi jelek juga enggak gitu loh. Tinggi juga enggak. Jadi itu lebih susah buat saya. Cuman kalau misalnya
misalnya suka, saya lebih suka memang LPS. Kenapa? Karena warnanya banyak. Terus sudah gitu lebih stunning karena dia rumbai-rumbai, goyang-goyang kiri kanan. Kayaknya lebih tenang kita ngelihatnya. Cuman itu, ya itu rekomendasi. Terus ada satu lagi yang terakhir ada Biotop. Nah, ini juga bisa dicoba. Ini kayaknya bisa jadi tren baru di 2023 karena biotop selama ini kan kita cuma lihat di air tawar atau aquascape lah. Aquascape yang bentuknya biotop. Ini juga bisa dicoba di air laut. Kayaknya belum ada deh biotop di air laut. Jadi ini juga perpaduan antara lebih kayak ikan-ikan apa ya, lebih kayak koral-koral daerah muara mungkin ya. Bisa diisi sama jenis-jenis akar bahar, bisa dicampur sama softies juga. Jadi dibuat seolah-olah scapingnya kayak di muara lah, perbatasan antara sungai sama laut. Saya rasa itu bisa jadi rekomendasi di 2023. Kalau Shark Tank, ya Shark Tank boleh juga sih, Shark Tank kayak di belakang nih. Ini Shark Tank yang, ini boleh dicoba. Jadi Shark Tank ini biasanya kan cuman sama batu ya, sama detrok. Biasanya ada detrok, ada sharknya. Kenapa nggak dikasih koral? Karena memang takutnya diacak-acak karena sembarangan. Cuman kita coba pakai koral sintetis. Koral sintetisnya tuh bisa kita semen atau kita lem, nempel di sana. Jadinya kalau ditabrak pun dia nggak rusak lah, nggak jatuh-jatuhan. Jadi kayak di belakang sini kita udah patenin dia. Ini juga bisa jadi rekomendasi untuk kalian yang suka ikan-ikan predator yang besar-besar di laut. Cuman caranya ngakalin biar dia tetap berwarna. Ya kurang lebih seperti di belakang ini. Ya saya rasa bisa dicoba sih. Kayaknya saya juga mau coba bikin yang kecil, yang bowl itu kayaknya menarik buat saya, Pico. Cuman memang harus kita jagain karena semakin sedikit airnya akan semakin tricky, akan semakin susah bikin dia tetap stabil. Biasanya pertama di suhu, kedua di tingkat amonianya, takutnya dia drastis ya. Cuman nanti saya juga pengen coba sih. Ya saya rasa itu video kali ini. Nanti kita bikin lagi video berikutnya, belum tahu apa yang mau dibahas. Mungkin bisa komen di bawah kita bikin video apa. Sampai ketemu di next video. Bye bye.